Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, karena kita udah tinggal besok ya, tinggal besok doang. Bener, tinggal besok doang. Terus nanti di tanggal 26-nya IPA 3 nggak bisa ya, nggak bisa ikut, nggak ada pelajaran lagi karena mulainya di hari Kamis. Jadi, hmm, ibu jelasin apa namanya? Ibu jelasin sampai selesai, sampai ke dampak. Nanti minggu depan kita ulangan harian ya, kalau nggak salah kita belum ulangan harian. Tapi kalau misalnya emang udah, nanti tolong kasih tahu ibu ya. Seingat ibu belum ulangan harian untuk setelah PTS ini. Jadi kita apa namanya, kita ibu abisin dulu, takutnya nanti Senin Selasanya itu kalian eh, entah itu belajar atau enggak. Tapi kalau misalnya memang belajar, nanti ibu akan ngasih tahu kisi-kisinya gitu. Oke, kita lanjut dulu karena ini agak banyak ya. Masuk di pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Baru. Nah, yang pertama itu demokrasi pada masa Orde Baru udah pasti menganut sistem demokrasi Pancasila. Terus demokrasi ini juga dijalankan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 serta ketetapan-ketetapan MPRS-nya. Lalu Dewan Perwakilan Rakyat gotong royong atau DPR strip GR diberi beberapa hak kontrol selain tetap mempunyai fungsi untuk membantu pemerintah. Terus lembaga kepresidenan juga merupakan pengontrol utama lembaga negara lainnya, baik yang bersifat suprastruktur. Suprastruktur itu DPR, MPR, DPK, DPA, BPK, dan MA, maupun yang bersifat infrastruktur atau LSM dan partai politik. Lalu pemerintah juga mengawasi dan mengontrol kehidupan demokrasi. Jadi kalau kalian bisa membayangkan bahwa pada saat Orde Baru itu pelaksanaan demokrasinya tuh dikontrol ya, nggak boleh, kita tuh nggak boleh uh, kritik presiden kalau nggak salah waktu di zaman Orde Baru itu. Cuma memang lapangan pekerjaan dan kehidupan kita tuh sejahtera gitu. Cuma kalau dari kedemokrasian gitu, kita tuh nggak boleh ngekritik presiden, kayak apa namanya, kita ngomongin yang jelek tentang presidennya itu kita bisa hilang gitu, karena memang keadaannya itu kayak gitu. Cuma mungkin kalau orang tua zaman dulu tuh kenapa seneng uh, pada saat apa sih namanya, pada saat keadaan itu gitu kan, mungkin karena memang lapangan pekerjaannya juga banyak. Terus preman-premanisme kan juga dulu apa namanya, eh, apa nggak ada gitu ya preman-premanisme, karena memang preman yang bertato tuh dulu langsung dibunuh gitu-gitu. Jadi dia tuh aman banget gitu. Cuma kalau misalnya untuk mengkritik presiden dan lain-lainnya itu nggak boleh. Pokoknya bener-bener dikontrol lah uh, kehidupan demokrasi kita pada saat itu gitu. Kayak kayak apa sih namanya, contohnya nih, waktu itu tuh pernah ada yang namanya peristiwa apa sih, malari ya. Malari itu tanggal 15 Januari tahun 74 kalau nggak salah. Dia tuh adalah apa ya, aksi demonstrasi ya, yang akhirnya tuh berubah jadi aksi anarkis, anarkistis lah, kayak pembakaran mobil, terus gedung, rumah, terus perampokan toko-toko ya kan, kalau kalian pernah nonton film di balik 98, tapi bukan 98, itu udah ada, terjadi di tahun 74 waktu itu. Terus eh, tapi ini tuh perampokan toko-toko tuh bukan toko-toko kayak di Cina gitu ya, ini tuh yang
menjual produk-produk Jepang pada saat itu. Nah, buat menghentikan kerusuhan itu tuh waktu itu pemerintah itu terpaksa menangkap dan mengamankan lebih dari berapa ya? Lebih dari 700-an orang deh kalau nggak salah waktu itu. Jadi kalian bisa cari-cari lagi peristiwa tentang Malari itu. Gitu. Ya kayak gitu. Oke, kita lanjut aja setelah kita di pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Baru, kita lanjut ke integrasi Timor Timur. Oke. Di latar belakangnya dulu. Nah, Timor Timur tuh kalau kalian nggak tahu ini ini tuh di Indonesia. Ya udah pasti di Indonesia. Ini tuh ada di bawahnya apa ya? Setelah Bali kalau nggak salah ya, ke kananan lagi tuh di bawah. Di bawahnya ya kalau nggak salah. Deket Laut Safu, Laut Timur sama Laut Banda. Tuh, agak ke bawah kalau pokoknya kalian bisa lihat di peta ya. Tuh ada yang namanya Timor Timur. Bacanya Timur Timur atau yang sekarang itu namanya Timor Leste. Oke. Jadi eh, perubahan kebijakan pemerintah Portugis terhadap Timor Timur yaitu dengan menetapkan Timor Timur itu sebagai salah satu provinsi Portugis pada saat itu. Nah, rakyat Timor Timur itu menghendaki kemerdekaan Timor Timur atas penjajahan Portugis dan penghapusan status koloni terhadap jajahan Portugis setelah Revolusi Bunga. Itu latar belakang dari Timor integrasi Timor Timur. Oke, dijelasin dikit. Integrasi Timur Timur itu ke dalam wilayah Indonesia itu nggak terlepas dari situasi politik internasional ya kan. Pada saat itu yaitu Perang Dingin yang dimana konstelasi geopolitik kawasan Asia Tenggara waktu itu jadi perebutan pengaruh dua blok yang sedang bersaing yaitu blok Barat dan blok Timur. Mungkin kalian nggak belajar itu ada di peminatan. Nah, blok Barat itu Amerika Serikat dan blok Timur itu Uni Soviet ya kan. Nah, dengan kekalahan Amerika Serikat di Vietnam pada tahun 1975 dari teori domino yang diyakini sama Amerika Serikat bahwa kejatuhan Vietnam ke tangan kelompok komunis itu akan merembet ke wilayah-wilayah lainnya. Nah, berdirinya pemerintahan Republik Demokratik Vietnam yang komunis itu dianggap sebagai ancaman yang bisa menyebabkan jatuhnya negara-negara di sekitarnya ke tangan pemerintahan komunis. Nah, kemenangan komunis di Indochina atau Vietnam secara tidak langsung juga membuat khawatir para elit Indonesia, khususnya pihak militer. Nah, pada saat yang sama, di wilayah koloni Portugis atau Timor Timur yang berbatasan secara langsung dengan wilayah Indonesia, terjadi krisis politik. Nah, krisis ini sendiri terjadi sebagai dampak kebebasan yang diberikan oleh pemerintah baru Portugal di bawah pimpinan Jenderal Antonio de Spinola. Dia itu telah melakukan perubahan dan berusaha mengembalikan hak-hak sipil termasuk hak demokrasi masyarakatnya, bahkan dekolonisasi ya kan. Nah, di Timor Timur ini muncul 3 partai politik yang besar yang memanfaatkan kebebasan yang diberikan oleh pemerintah Portugal. Nah, ketiga partai politik ini, yang pertama União Democrática Timorense atau UDT, Persatuan Demokratik Rakyat Timor yang ingin merdeka secara bertahap. Nah, untuk tahap awal UDT menginginkan Timor Timur itu menjadi negara bagian dari Portugal. Lalu yang kedua itu adalah Frente Revolucionaria de Timor Leste Independente atau Fretilin Front atau Revolusioner Kemerdekaan Timor Timur yang radikal. Jadi komunis dan ingin segera merdeka. Dan yang ketiga adalah Asociação Popular Democrática Timorense atau APODETI, Ikatan Demokratik Populer atau Popular Rakyat Timor.
yang ingin bergabung dengan Indonesia. Nah, selain itu juga terdapat dua partai kecil yaitu Kota dan Trabalista. Ketiga partai tersebut saling bersaing bahkan timbul konflik berupa perang saudara. Nah, pada tanggal 31 Agustusnya 1974, Ketua Umum Apodeti Arnaldo dos Reis Araujo menyatakan partainya menghendaki bergabung dengan Republik Indonesia sebagai provinsi ke-27. Nah, pertimbangan yang diajukan adalah rakyat di kedua wilayah tersebut mempunyai persamaan dan hubungan yang erat, baik secara historis dan etnis maupun geografis. Nah, menurutnya integrasi akan menjamin stabilitas politik di wilayah tersebut. Lalu pernyataan tokoh Apodeti itu mendapat respon yang cukup positif dari para elit politik Indonesia, terutama dari kalangan elit militer yang pada dasarnya memang merasa khawatir jika Timor Timur itu berada di halaman belakang, jatuh ke tangan komunis. Meskipun demikian, pemerintah Indonesia tidak serta-merta menerima begitu saja keinginan orang-orang Apodeti itu. Begitu. Nah, nah, ini adalah proses integrasi yang disingkat-singkat ya. Kita lanjut. Nah, keterlibatan Indonesia apa namanya? Keterlibatan Indonesia secara langsung di Timor Timur itu terjadi setelah adanya permintaan dari para pendukung proklamasi Balibo yang terdiri UDT bersama Apodeti, Kota dan Trabalista. Keempat partai itu pada tanggal 30 November 1975 di Kota Balibo mengeluarkan pernyataan untuk bergabung dengan pemerintahan Republik Indonesia. Nah, pada tanggal 31 Mei 1976, DPR Timor Timur mengeluarkan petisi yang isinya mendesak pemerintah Republik Indonesia agar secepatnya menerima dan mengesahkan bersatunya rakyat dan wilayah Timor Timur ke dalam negara Republik Indonesia. Nah, atas keinginan bergabung rakyat Timor Timur dan permintaan bantuan yang diajukan, pemerintah Indonesia lalu menerapkan Operasi Seroja pada Desember 1975. Nah, operasi Seroja ini adalah operasi militer. Nah, operasi militer ini diam-diam didukung oleh Amerika Serikat yang tidak ingin pemerintahan komunis berdiri di Timor Timur. Nah, pada masa itu, perang dingin antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet yang komunis memang tengah berlangsung ya kan. Nah, bersama dengan operasi-operasi keamanan yang dilakukan, pemerintah Indonesia dengan cepat juga menjalankan proses pengesahan Timor Timur ke dalam wilayah Indonesia dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang pengesahan penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI dan pembentukan daerah tingkat 1 Timor Timur. Dan pengesahan ini akhirnya diperkuat melalui TAP MPR nomor 4 MPR 1978. Timor Timur secara resmi menjadi provinsi ke-27 di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, negara-negara tetangga dan pihak barat termasuk Amerika Serikat dan Australia dengan alasannya masing-masing umumnya mendukung tindakan Indonesia. Kekhawatiran ini akan jatuhnya Timor Timur ke tangan komunis membuat negara-negara barat, khususnya Amerika Serikat dan Australia secara diam-diam mendukung tindakan Indonesia. Jadi mereka secara de facto dan selanjutnya de jure integrasi Timor Timur ke wilayah Indonesia. Gitu. Dan akan tetapi penguasaan Indonesia terhadap wilayah itu ternyata menimbulkan banyak permasalahan yang berkelanjutan terutama setelah berakhirnya Perang Dingin dan runtuhnya Uni Soviet gitu. Jadi akhirnya banyak tuh permasalahan yang bermunculan gitu. Lanjut, kita nih tadi udah ibu jelasin nih ya, kota atau ini nama lain kota itu Klibur Oan Timur Aswain, tapi disingkatnya kota, sama Trabalista. Oke, kita
Lanjut ke kronologinya yang tadi udah ibu jelasin, tapi ini runut ya. Jadi pada 28 November 1975 Fredtilly memproklamasikan kemerdekaan Timor Timur. Lalu pada 30 Novembernya kelompok pro NKRI yang membacakan deklarasi Balibo yang berisi keinginan bergabung dengan Republik Indonesia. Lalu yang ketiga pada 17 Desember 1975 tentara Indonesia masuk ke Timor Timur sekaligus menandai awal Operasi Seroja. Lalu pada 31 Mei 1976 Kepala Pemerintahan Timor Timur mengajukan petisi yang berisi penggabungan Timor Timur ke Indonesia. Lalu pada 17 Juli 1976 Timor Timur resmi sebagai Provinsi Republik Indonesia yang ke-27 gitu. Nah, ini adalah dampak pemerintahan Orde Baru. Oke, dampak pemerintah Orde Baru ada dua, bidang politik dan bidang ekonominya. Ya kan? Oke. Tapi ini kayaknya nanti mungkin kayaknya nggak masuk ya. Mungkin cuma sampai integrasinya doang. Kan ini dampak pemerintahan Orde Baru nih. Kita lanjut. Nah, ibu jelasin dulu dikit kali ya. Ini sebenarnya nggak dikit-dikit amat sih. Jadi pendekatan keamanan yang diterapkan oleh pemerintah Orde Baru dalam menegakkan stabilisasi nasional secara umum memang berhasil menciptakan suasana aman bagi masyarakat Indonesia yang udah ibu jelasin di awal. Pembangunan ekonomi pun berjalan baik dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena setiap program pembangunan pemerintah terencana dengan baik dan hasilnya dapat terlihat secara konkret. Indonesia berhasil mengubah status dari negara pengimpor beras menjadi bangsa yang bisa memenuhi kebutuhan berasnya sendiri atau swasembada beras. Nah, penurunan angka kemiskinan yang diikuti dengan perbaikan kesejahteraan rakyat, lalu penurunan angka kematian bayi dan angka partisipasi pendidikan dasar yang meningkat. Gitu. Namun, di sisi lainnya, kebijakan politik dan ekonomi pemerintah Orde Baru juga memberi beberapa dampak yang lain, baik di bidang ekonomi dan politik. Dan dalam bidang politik, pemerintah Orde Baru cenderung bersifat otoriter. Jadi, Presiden mempunyai kekuasaan yang sangat besar dalam mengatur jalannya pemerintahan. Nah, peran negara menjadi semakin kuat yang menyebabkan timbulnya pemerintahan yang sentralistis atau sentral atau lebih ke pemerintah gitu. Nah, pemerintahan sentralistis ini ditandai dengan adanya pemusatan penentuan kebijakan publik pada pemerintah pusat. Jadi pemerintah daerah ini diberi peluang yang sangat kecil untuk mengatur pemerintahan dan mengelola anggaran daerahnya sendiri. Jadi otoritarianisme merambah segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara termasuk kehidupan politik gitu. Lalu pemerintah Orde Baru dinilai gagal memberikan pelajaran berdemokrasi yang baik. Jadi Golkar itu dianggap menjadi alat politik untuk mencapai stabilitas yang diinginkan. Sementara dua partai lainnya itu hanya sebagai alat pendamping agar tercipta citra sebagai negara demokrasi. Nah, sistem perwakilannya bersifat semu, bahkan hanya dijadikan topeng untuk melanggengkan sebuah kekuasaan secara sepihak. Nah, demokratisasinya ini yang terbentuk didasarkan pada KKN. Kalian udah pasti tahu kan, KKN itu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sehingga banyak wakil rakyat yang duduk di MPR, DPR yang tidak mengenal rakyat dan daerah yang diwakilinya. Nah, meskipun pembangunan ekonomi Orde Baru menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, namun dampak negatifnya juga cukup banyak. Tuh, ini udah ya, kita lanjut ke bidang politik. Nah, ekonomi, sorry. Jadi, dampak negatif ini disebabkan kebijakan Orde Baru yang terlalu memfokuskan mengejar pada pertumbuhan ekonomi yang berdampak buruk bagi terbentuknya mentalitas dan budaya korupsi para pejabat di Indonesia. Kalau korupsi emang sampai saat ini banyak ya. Nah,
Distribusi hasil pembangunan dan pemanfaatan dana untuk pembangunan juga tidak dibarengi kontrol yang efektif dari pemerintah terhadap aliran dana tersebut. Jadi sangat rawan untuk disalahgunakan. Nah, pertumbuhan ekonomi ini tidak dibarengi dengan terbukanya akses dan distribusi yang merata sumber-sumber ekonomi kepada masyarakat. Hal ini juga berdampak pada munculnya kesenjangan sosial dalam masyarakat Indonesia. Nah, kesenjangan antara kota dan desa ini. Jadi kesenjangan kaya dan miskin serta kesenjangan sektor industri dan sektor pertanian. Jadi banyak kesenjangan juga ya. Selain masalah-masalah yang tadi juga, gak sedikit pengamat hak asasi manusia atau HAM dalam dan luar negeri yang menilai bahwa pemerintah Orde Baru itu telah melakukan tindakan anti demokrasi dan diindikasikan telah melanggar HAM. Amnesty International misalnya dalam laporannya pada 10 Juli 1991 menyebut Indonesia dan beberapa negara Timur Tengah, Asia Pasifik, Amerika Latin, dan Eropa Timur sebagai pelanggar HAM atau HAM ya. Nah, Human Development Report 1991 yang disusun oleh United Nations Development Program atau UNDP juga menempatkan Indonesia kepada urutan ke-77 dari 88 pelanggar HAM. Bayangin, itu tinggi banget. Nah, sekalipun Indonesia menolak laporan kedua, lembaga internasional tadi dengan alasan tidak fair dan kriterianya tidak jelas, akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa di dalam negeri sendiri, pemerintah Orde Baru dinilai telah melakukan beberapa tindakan yang berindikasi pelanggaran HAM. Nah, dalam kurun waktu 1969 sampai 1983, misalnya dapat disebut peristiwa Pulau Buru tuh nggak pakai H, Pulau Buru, tempat penjara bagi orang-orang yang diindikasikan terlibat PKI pada saat itu, pada tahun 1969 sampai 1979. Lalu peristiwa malaria yang udah ibu sebut Januari 1974 yang berujung pada depolitisasi kampus, kemudian pencekalan terhadap petisi 50 pada tanggal 5 Mei 1980, dan pada kurun waktu berikutnya pada tahun 1983 sampai 1988 terdapat dua peristiwa, yaitu peristiwa penembak misterius atau Petrus di bulan Juli 1983, lalu peristiwa Tanjung Priuk di September 1984. Pada kurun 1988 sampai itu kecepatan ya, maaf. Itu yang tadi itu ada dua peristiwa, Petrus dan Tanjung Priuk. Lalu di kurun waktu 1988 sampai 1993 ada juga peristiwa Warsidi di bulan Februari 1989. Lalu daerah operasi militer atau DOM di Aceh 1989 sampai 1998. Lalu Santa Cruz di November 1991. Marsina di bulan Mei 1993, Haur Koneng di bulan Juli 1993, dan peristiwa Nipah September 1993. Lalu dalam kurun waktu 1993 sampai 1998 ada lagi peristiwa Jenggawah di bulan Januari 1996, lalu Padang Bulan Februari 1996, Freeport Maret 1996, AB Pura Maret 1996, kerusuhan Situbondo Oktober 1996, Dukun Santet Banyuwangi 1998, lalu tragedi Trisakti 12 Mei 1998. Itu banyak banget. Jadi mungkin kalian agak aneh gitu ya, karena mungkin ini gak pernah kalian bahas atau gak pernah kalian tahu. Tapi kalau kalian mau tahu, silahkan kalian cari lebih dalam di internet maupun di YouTube, dan karena sekarang tuh sosial media banyak banget penjelasan lainnya ya kan. Jadi kalian bisa cari tahu yang ibu bilang tadi, kayak mungkin kalian nggak ngerti Santa Cruz. Jadi ibu tahu banget di kelas 12 IPA ini, ibu tahu banget kalian pasti kritis semua. Jadi kalian bisa cari tahu semuanya, apa aja tragedi yang ada di masa Orde Baru itu gitu, kalau kalian pengen lebih tahu. Lalu dengan situasi politik dan ekonomi yang udah ibu jelasin tadi, jadi keberhasilan pembangunan nasional yang menjadi kebanggaan Orde Baru yang
berhasil meningkatkan GNP Indonesia ke tingkat 600 US dollar di awal tahun 1980-an, kemudian meningkat lagi sampai 1.300 US dollar per kapita di awal dekade 1990-an, serta menobatkan Presiden Soeharto itu sebagai bapak pembangunan menjadi seolah tidak bermakna, ya kan? Sebab meskipun pertumbuhan ekonomi meningkat, tetapi secara fundamental pembangunan tidak merata. Tampak dengan adanya kemiskinan di sejumlah wilayah yang justru menjadi penyumbang terbesar devisa negara seperti di Riau, Kalimantan Timur, dan Irian Barat atau Papua. Nah, faktor inilah yang selanjutnya menjadi salah satu penyebab terpuruknya perekonomian Indonesia menjelang akhir tahun 1997 gitu, ya kan. Jadi kalau kalian mungkin masih bingung kenapa banyak orang tua kita dulu tuh yang mengagung-agungkan Presiden Soeharto, kayak waktu zamannya dia tuh enak, makanya kan di truk-truk kan ada gitu. Mungkin karena mungkin orang-orang yang membela itu tuh pernah merasakan gitu, kayak pembangunannya, lapangan pekerjaannya, swasembada berasnya, kayak mereka tuh merasakan hal-hal yang bagus pada saat Presiden Soeharto menjabat gitu, tapi dia tidak melihat sisi dari tragedi-tragedi yang telah terjadi di saat Presiden Soeharto itu berkuasa gitu. Dia tidak merasakan keotoriteran Presiden Soeharto pada saat itu gitu. Padahal memang semua presiden memang ada plus minusnya, namun pada saat ini mungkin karena sudah lama juga ya Soeharto waktu Bapak Presiden Soeharto itu menjabat, ya kan, sebagai presiden. Karena kalau yang sekarang kan cuma 5 tahun, lalu nanti bisa lagi ditambah 5 tahun, 5 tahun atau 4 tahun ya, sorry tuh. Lalu setelah itu 4 tahun ya, 4 tahun atau 5 tahun, ibu lupa presiden. Lalu setelah itu nggak bisa lagi kan menjabat, jadi cuma 2 kali menjabat, lalu terus udah selesai. Nah, mungkin banyak banyak orang-orang yang lelah, yang udah capek karena dipimpin sama presiden Presiden Soeharto yang udah mungkin dia tuh udah merasakan keotoriterannya gitu, kayak melihat dari peristiwa tersebut yang udah banyak banget dari tahun 1969, dari yang Pulau Buru itu sampai ke tragedi Trisakti pada tahun 1998 itu udah banyak banget. Mungkin banyak juga kayak pemuda-pemuda yang udah resah gitu dengan keotoriteran dia yang menjabat sampai 30 tahunan. Jadi ya akhirnya turunlah dia pada tahun 1998 gitu. Itu adalah akhir dari akhir dari presiden Presiden Soeharto gitu. Kalau nggak salah ini ada akhir dari Presiden Soeharto waktu itu. Sebentar ya. Ini udah penjelasan. Udah semua. Oke. Jadi kalian bisa lihat lagi ya. Mungkin yang terkenal tuh peristiwa malarinya ya. Lalu setelah itu selesai ke reformasi ya. Setelah itu lanjut ke reformasi. Jadi reformasi itu kita ada di semester depan kalau nggak salah. Ini udah akhir. Jadi nanti di semester depan itu kita masuk di masa reformasi sampai sekarang sama Indonesia dalam panggung dunia gitu. Tapi mungkin kalian udah lumayan ngerti. Jadi Indonesia dalam panggung dunia itu kayak
penjelasan dari politik luar negerinya aja gitu. Oke. Jadi besok itu ya minggu depan kita ulangan 10 soal aja supaya buat nambah nilai kalian. Nah nanti ibu akan ngambil soal-soal itu juga nanti buat PAS karena nggak jadi 60 soal, tadinya kan 60 soal ya. Tapi sekarang sesuai kebijakan baru ibu bikin 50 soal aja, nggak usah banyak-banyak karena nilai kemarin aja ibu udah tahu kalian udah pinter-pinter gitu. Semoga tidak menyontek ya kan, tidak mencari coding-coding, tidak mencari kunci-kunci ya kan, karena sekarang banyak banget tips-tips yang bikin kalian tuh jadi malas buat belajar gitu. Oke, segitu dulu. Jadi nanti kalian belajar mungkin nanti di hari Selasa kalau memang di akhir sebelum ulangan di tanggal 25-nya, kalau memang nanti belajar, nanti ibu akan membuat video untuk kisi-kisi apa aja yang ibu masukkan, atau enggak nanti kalau memang enggak berarti nanti kalian bisa pelajari yang udah ibu jelasin karena memang paling di situ-situ aja gitu. Mungkin yang lebih banyak itu ya yang sebelum PTS kemarin, mungkin ibu masukin soal-soal di bab-bab yang PTS kemarin gitu. Dan kalau yang ini mungkin nanti cuma beberapa doang karena terlalu banyak gitu dan terlalu terlalu menyebar gitu kalau misalnya ibu banyakin di bab ini gitu. Oke, sebelum selesai ibu nggak lupa untuk mengingatkan kalian untuk tetap 3M, tetap pakai masker, lalu cuci tangan, selalu cuci tangan dan berjarak 2 meter gitu. Semoga kita semua tetap dilindungi oleh Allah dari penyakit-penyakit gitu. Oke, udah cukup sekian. Mohon maaf kalau ada kata-kata ibu yang salah atau kurang lebihnya ibu minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang.